Tuntung Pandang FM di siang hari ini kita akan mensosialisasikan tentang Bawaslu memanggil ya pendaftaran anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, ini mudah-mudahan di siang hari ini bagi sahabat-sahabat Tuntung Pandang FM yang berminat ya dalam kegiatan ini dalam rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengikuti acara ini dan dapat mendaftarkan diri mengisi formasi yang sudah disediakan, karena sayang sekali ini 5 tahun sekali kan ya. Betul, iya, 5 tahun yang akan datang baru ketemu. Iya. Iya. Baik, Mbak Arinia dan Mas Dodi, mungkin yang pertama nih mau dijelaskan dulu bagaimana sebenarnya proses perekrutan ini ya, apakah lingkup Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Tanah Laut dan kabupaten lain sebagai tempat pendaftaran atau bagaimana prosesinya? Baik, silahkan. Ke saya dulu. Iya. Oke. Dengan Mbak Timsel dulu. Oke, betul ya. Ya, jadi untuk Bawaslu memanggil karena ini sudah waktunya untuk rekrutmen calon anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Memang tahapan awalnya itu adalah pembentukan tim seleksi. Oke. Ya, jadi pembentukan tim seleksi oleh Bawaslu RI langsung. Jadi kita tim seleksi ada 5 orang yang terpilih. Dan saya kebetulan diamanahi untuk melakukan sosialisasi di Kabupaten Tanah Laut. Jadi kita nyebar sih sebenarnya. Iya, enak tuh berarti. Jadi bisa jalan-jalan ke semua kabupaten kan gitu ya? Dibagi-bagi. Iya, dibagi-bagi. Bukan sendiri begitu. Oke, iya. baik. Nah, lanjut. setelah tim sel itu terpilih, baru kemudian kita melaksanakan rekrutmen calon anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi benar, untuk masa tugas 2022 sampai 2027. Oke, 2022 sampai dengan 2027. Iya, cukup lama ini. Iya. Jadi tadi benar dikatakan bahwa bagaimana kemudian peran dari Bawaslu Kabupaten sendiri. Nah, untuk teman-teman di sekretariat Bawaslu Kabupaten, jadi memang untuk calon peserta ketika mereka ingin mendaftarkan diri dan menyerahkan berkas formulir pendaftaran, itu ada beberapa cara. Yang pertama dikirim langsung melalui pos kilat khusus gitu ke tim seleksi Bawaslu Provinsi. Bisa juga diantar langsung ke sekretariat tim seleksi. Di Banjarmasin ya? Iya betul, di Hotel Arya Barito tepatnya. Oh begitu, bisa langsung nginap nggak Mbak? Nah, oh enggak ya? Itu monggo silakan masing-masing. Iya. Ya, nah kemudian kita juga memfasilitasi mungkin kawan-kawan di daerah yang ada keterbatasan tidak bisa mengantarkan langsung ke sekretariat Timsel di Banjarmasin, bisa melalui atau mengantarkan ke sekretariat Bawaslu Kabupaten. Iya, kalau Mas Dodi sih pasti berharapnya diantar ke kabupaten gitu ya. Jadi biar Mas Dodi yang ngantarnya ke Banjarmasin gitu ya. Iya. Iya, lanjut Mbak. Nah, jadi setelah itu masa pendaftarannya itu memang kalau sekarang kita berada pada masa pengumuman pendaftaran. Tapi penerimaan berkasnya itu tanggal dimulai kapan? 22 Juni. 22 Juni sampai dengan 30 Juni. Berapa hari sih, Mbak? Nah, mepet banget ya. Iya. Memang karena kita diburu waktu juga sih Bu. Begitu. Karena kalau kita terlalu panjang kan nanti masa jabatan komisioner yang ada sudah habis sementara belum terisi. Nah, jadi kan nanti takutnya ada kekosongan. Iya. Apakah dengan waktu yang relatif singkat ini dapat menjaring begitu? Karena ini kan Kalimantan Selatan ini, Mbak. Kita positif sih kami diupayakan begitu ya. Berarti optimis. Iya. Insya Allah banyak. Mbak Parinia berarti harus kerja keras.
Iya, iya semua sih. Iya bersama teman-teman semua. Iya betul. Iya harus makanya kerja itu keras. kami meminta bantuan banget ini dengan kawan-kawan di seluruh kabupaten kota untuk ikut bantu mensosialisasikan. Karena kalau kami tim sel aja dengan sekretariat di provinsi kan terbatas ya ruang lingkupnya. Oleh karena itu yang di kabupaten kota ini mungkin justru punya peran jauh lebih besar mensosialisasikan. Oke. Tugasnya Mas Dodi tuh. Iya, berarti tadi tim seleksi sudah terbentuk ya, dari provinsi sudah terbentuk, anggotanya mungkin juga dari kabupaten begitu ya, dari kabupaten kota. Nah, selain daripada mensosialisasikan tentang rekrut anggota calon ya, anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ini, tugas lain apa nih dari tim seleksi? Ya tentu sesuai namanya kita nanti menseleksi. Tapi memang ada beberapa tahapan. Jadi seleksi itu dimulai dari seleksi berkas. Oke, administrasi ya. Betul sekali. Kemudian nanti ada tes tertulis. Tertulis, CAT ya? Iya betul. Wow. CAT. Lalu ada psikotes, tes kesehatan. Oke. Baru kemudian tes wawancara. Nah itu tugas kami tim seleksi adalah sampai pada tes wawancara tadi. Tetapi untuk menentukan siapa saja yang terpilih itu bukan pada tim sel. Iya. Tapi ada pada Bawaslu RI. Jadi kami hanya mengantarkan sampai sekian besar. Nanti Bawaslu RI lah yang melaksanakan fit and proper test terakhir untuk memilih yang komisioner terpilih tadi. Oke, berarti ini ada beberapa tahapan ya. Jadi masuk Lumayan. administrasi dulu, iya. Nah, lalu nih ke persyaratan administrasinya nih Mbak, apa aja nih? Lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Nah itu dia, makanya dalam waktu 7 hari tadi nih bisa nggak gitu memenuhinya? Ya, lumayan banyak. Tetapi saya melihat begini sih, persyaratan yang lumayan banyak ini dengan waktu yang cukup sempit. Relatif ya sempit. Itu justru menjadi tolak ukur ya. Tolak ukur si calon ini. Iya. Kinerjanya seperti apa? Iya. Semangatnya bagaimana? Semangatnya seperti apa? Iya, betul. Iya. Kalau memang benar-benar bersemangat gitu ya. Jadi kayak ujian tahap awal nih. Iya, sanggup betul sekali. Betul. dalam waktu sempit. Iya. Kalau bahasa Banjarnya itu Mbak katanya bahampas bepangkung begawinya. Iya. Oke, baik. Lanjut apa nih persyaratan administrasinya? Iya, lumayan banyak sih. Yang mungkin yang lebih krusial begitu ya. Mungkin ya kalau kita baca kan mungkin pertama yang jelas WNI. Iya, Usianya paling rendah atau minimal 35 tahun. Itu paling rendah. Paling rendah. Oke, kalau maksimalnya? Oh nggak ada. Para berarti saya masih bisa ya. Oke. Pak Dodi. Iya, anak pensiunan, anak tapi pensiunan gitu ya. Oke. Kemudian ya biasalah mempunyai integritas, ya kan. Iya, itu pasti ya, yang wajib. Iya. Kemudian ada pengalaman kerja nggak? Yang diharapkan itu punya kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Misalnya. Ya, jadi tidak wajib dia misalnya pernah menjadi penyelenggara pemilu, tidak. Jadi semua yang merasa memiliki kemampuan dan keahlian di bidang penyelenggaraan pemilu ya monggo silahkan bisa mendaftar. Jadi tidak ada batasan harus punya pengalaman jadi penyelenggara pemilu gitu, enggak. Bebas. Berarti keahlian dan kemampuan ini mungkin lebih tertekannya kepada kemampuan teknis begitu ya, atau kemampuan akademis? Kemampuan teknis dan nanti akan kelihatan biasanya itu di tes tertulis dan wawancara. Karena pastikan pertanyaan dalam tes tertulis itu seputar penyelenggaraan pemilu. Iya. Oke. Lanjut. Pendidikan paling rendah S1. Oke. S1. Iya. Kemudian, berdomisili di provinsi yang bersangkutan. Jadi, orang provinsi lain nggak bisa. Nggak bisa kalau KTP-nya bukan Kalsel. Tapi kalau misalnya dia domisili misal di Jakarta, selama KTP-nya Kalsel mungkin masih bisa berarti. Iya. Karena kita dibuktikan dengan KTP ya. Dibuktikan dengan KTP. Oke.
baik. Kemudian, lanjut. Ya tadi jasmani rohani, bebas narkoba, seperti biasa. Kemudian pernah atau mengundurkan diri dari keanggotaan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar. Jadi dia harus bebas sebagai keanggotaan parpol gitu 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, nggak bisa ya kalau ini mau mendaftar nih baru mengundurkan diri gitu? Nggak bisa. Oh. Karena kita penting sekali sih netralitas itu gitu betul. Agar tidak ada muatan-muatannya ya. Benar sekali. Betul. Karena dikhawatirkan sebentar lagi ada pemilihan Bawaslu, mundur deh sebentar. Iya, nah itu dia. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita beri waktu 5 tahun. Lalu, mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, BUMN, BUMD. Oh. Harus bersedia. Radio termasuk apa sih? Saya mengundurkan diri nggak? Kayaknya nggak ada bayangan nih, kita mau daftar nih. Oke, lanjut Mbak. Lalu juga bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan ormas yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum kalau nanti terpilih menjadi. Oh iya, kalau sudah terpilih ya. Kalau lagi mendaftar nggak mengundurkan diri nggak apa-apa. Paling surat pernyataan bahwa bersedia mengundurkan diri. Baik. Ya, lanjut. Kemudian ya standar dia tidak pernah dipidana penjara, pasti 5 tahun ya sama 5 tahun atau lebih tindak pidananya. Bersedia bekerja penuh waktu. Nah ini nih ya, harus benar-benar yang memang punya niatan serius banget ini ya. Karena kenapa nih Mbak jadi harus bersedia bekerja penuh waktu? Emang Bawaslu bekerjanya full time gitu? Iya. Kita 24 jam kalau Bawaslu ya. Oh begitu. Berarti iya, tidur di hotel berarti tadi. Benar. Iya. 24 jam harus standby. Jadi kayak apa ya, kalau sudah daftar, kalau menjadi anggota Bawaslu ya harus mewakafkan diri. Iya, ini memang perlu sekali ya ditekankan kepada kawan-kawan, Bapak Ibu yang berminat untuk mencalonkan diri ya, ini harus benar-benar dihayati ya. Siapa tahu nanti kan nggak tahu gitu, ternyata jadi anggota Bawaslu capek banget gitu. Iya. Nah ya tengah kan? malam ada telepon, ada pelanggaran. Waduh, iya kan, harus iya. Go, gitu. Iya betul. Oke, lanjut Mbak. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan pemerintahan tadi BUMN, BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih. Iya, oke. Terus, ini cukup penting, tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Ya, karena maksudnya? ini Bawaslu misalnya yang mendaftar laki-laki, misalnya istrinya di KPU, nggak boleh. Begitu ya. Gitu. Tapi kalau istrinya di radio gitu boleh aja ya. Iya. Siap. Iya, oke. Begitu juga misalnya kalau yang perempuan berarti kan suaminya tidak boleh yang di sesama penyelenggara pemilu. Dalam satu rumpun. Nah. Iya, oke. Jadi cukup membatasi ya. Iya, persyaratannya cukup membatasi. Persyaratannya itu bagi PNS. Oke. Harus melampirkan surat izin atau rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian. Jadi harus ada surat izinnya. Surat izinnya sementara mendaftar ya. Iya. Jadi takutnya kan nanti dia mendaftar atasan atau pejabat pembina kepegawaiannya tidak tahu. Oke. Nah kan nanti siapa tahu begitu diterima kan jadi masalah, ternyata tidak mendapatkan izin. Betul. Nah, jadi memang harus ada surat izin dari PPK. Begitu. Ketika nanti lulus baru memberhentikan diri begitu ya? Ya, kalau PNS cuti di luar tanggungan negara ya. Cuti boleh ya, cuti di luar tanggungan negara. Oke. Itu ada 16 persyaratan. Betul, ada 16 persyaratan ya yang perlu dipenuhi. Ya, itu tadi yang disebutkan oleh Mbak Arinia yang krusial ya, yang memang menjadi perhatian. Jadi bukan berarti hanya adanya keinginan doang gitu ya. Keinginan doang, tapi juga persyaratan-persyaratan krusialnya harus terpenuhi. Baik, setelah ada persyaratan ini ya melewati ke tahapan berikutnya. Nah, penjadwalan tahapan rekrutmen. Nah, Mbak Parinia, bagaimana nih apa jadwalnya? Pendaftaran tadi kan cuma 7 hari ya? Ya, betul. Oke, nah lalu seleksi administrasinya berapa hari nih nanti? Kalau nanti ada masa perpanjangan sebetulnya Bu, kalau pendaftarnya tidak sampai 8 kali jumlah anggota yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan target pendaftar berapa nih se-Kalimantan Selatan? Kalau pendaftar kita nggak ada target. Nggak ada target gitu ya? Sebanyak-banyaknya kalau bisa.
Oh begitu, enggak. Susahnya nanti begini, ketika penggemarnya kayak di radio ya, iya, Radio, benar. iya, pendaftarnya ini banyak begitu ya. Sedangkan tahapannya kan sudah disusun nih. Nah, waktu seleksi nanti akan terburu kekurangan waktu begitu karena terlalu banyak. Sedangkan tim seleksi sudah dipilih juga, tidak mungkin nambah lagi. Nah, tidak ada target misalnya hanya 100 orang atau hanya 50 orang, atau hanya 25 orang dengan kekuatan tim sampean ini, Mbak. Tidak ada. Jadi memang kita membuka seluas-luasnya. Kalau toh nanti jumlahnya sangat banyak, ya bagaimana di satu siasatnya sisi, nanti? Di satu sisi kita senang kan, karena Iya, betul. antusiasme, animo masyarakat itu bagus. Oke. Tapi di satu sisi ya berarti kami tim sel harus kerja keras. Iya. Insya Allah siap jiwa raga. Oke, baik. Ya, good. Oke. Ya Nah, itu tadi bantuan dari teman-teman sekretariat itu juga sangat ini penting yang di kabupaten nih. Mas Dodi, Iya. apakah nanti tidak ada diseragamkan aja begitu ya? Jadi bagi pendaftar dari Kabupaten Tanah Laut begitu, berkas masuknya hanya ke Bawaslu Kabupaten, sehingga nanti Bawaslu Kabupaten juga akan melakukan seleksi awal begitu. Begitukah, atau misalnya tidak ada seleksi, tidak ada perlakuan dari Bawaslu Kabupaten untuk berkas-berkas dari calon peserta bagaimana? Ya, jadi begini ya. Pertama di sekretariat untuk kabupaten kota kita sudah diberi pedoman oleh tim sel. Ngapain aja nih kabupaten kota gitu kan. Yang pertama dari tim sel bahwa kita menerima 3 berkas dan via softwarenya dikirim via email. Oke. Nah, jadi itu yang harus setelah itu kita lanjutkan, kita memverifikasi berkas, kesesuaian berkas. Oke, baik, tahan dulu Mas, Oke. ada penelpon kita. Iya, halo, selamat siang. Halo, iya, selamat siang. Dengan siapa di mana? Bu Nelly. Oke, nggih, Pak Har, apa kabar nih? Alhamdulillah, siang masih semangat ya? Masih semangat lo melihat pian semangat juga. Tetap serudung kuning. Oke, silakan Pak. Ini kelihatan nih, ada Mbak Rinia juga kelihatan ya, Mas Dodi yang ganteng. Kelihatan. Kelihatan. Warna pink bajunya. Oh iya, warna pink, ketahuan. Nah, ketahuan kan? Kelihatan ya? Iya, kelihatan memang gitu. Streaming. Iya. Oke, silakan Pak Har. Ini Bu Rini ya, terkait dengan penjaringan ini Bu, tadi kan saya sempat mendengar nih, penjaringan itu kan 7 hari. Nah, kenapa harus mepet? Sedangkan jauh-jauh hari itu kan sudah tahu kan, istilahnya mengetahui lah batas akhir Bawaslu ini tanggal sekian. Harusnya kan misalnya sebulan sebelumnya gitu loh. Jadi kan peserta ini sempet gitu kan. Ini kan seolah-olah dipepetin gitu, waktunya memang sengaja dipepetin kah atau gimana. Yang kedua, saya melihat Bawaslu ini orang-orangnya itu aja gitu loh, jadi muka-muka lama gitu loh, jadi itu aja, apalagi di kecamatan. Apakah saya nggak tahu nih apakah kurang peminatnya atau gimana. Jadi saya melihat di kecamatan dan di kabupaten juga kayak gitu, orang-orangnya itu aja gitu loh. Jadi untuk yang Bawaslu provinsi saya bisa memprediksi nanti siapa yang jadi, siapa yang tidak. Luar biasa. Saya bisa memprediksi. Oke. Oke, makasih Bu Nelly. Oke. Bu, Mas. Iya, makasih Pak Har. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Nah, itu dia Bu, mungkin sudah sudah direkam ya. Nah, kenapa ya? Saya juga tadi mempertanyakan, kenapa penjaringan cuma hanya 7 hari begitu, why katanya Pak Har ya? Apakah ini sengaja gitu dipepet ya? Iya, kemudian ya Bawaslu saat ini kayak lebih banyak orang-orang lama begitu. Oke, monggo silahkan dijawab. Iya. Terima kasih buat pertanyaannya Bapak, saya appreciate banget. Untuk mengenai tadi pendaftaran waktunya cuma yang 7 hari itu sebetulnya hanya penerimaan berkasnya. Jadi kalau mau melengkapi mulai sekarang sebenarnya sudah bisa, karena sudah diumumkan di website Bawaslu sendiri, kemudian di kabupaten kota juga sudah ada pengumuman. Jadi sebetulnya waktu untuk melengkapi berkas itu sudah mulai dari hari Senin ya. Dari hari Senin. Sebenarnya dari hari Senin sudah
sudah open pengumuman, sudah diumumkan. Tapi menyerahkannya memang 1 minggu. Jadi sebetulnya bukan 1 minggu yang dia harus melengkapi itu, cuma 1 minggu enggak, dari sekarang pun sebenarnya sudah bisa. Cuma menerimanya saja yang 1 minggu kantor itu open untuk menerima pendaftaran. Iya, kalau tadi dan mengenai jadwal ini memang ini di luar kekuasaan Timsel, karena yang membuat jadwal tahapan ini adalah Bawaslu RI. Jadi kami sudah terima juknis tanggalnya sekian, ya sudah jalankan. Bukan salah Bunda mengandung Pak Haryo ternyata. Iya, udah dari sononya begitu ya. Jadi waktu 7 hari ini adalah untuk penyampaian ya. Betul, penyampaian. Nah, sosialisasi ini sendiri dimulainya pada kapan, Mbak? Dari hari Senin kita sudah sosialisasi. Senin itu tanggal berapa? Kemarin tanggal 13 ya. 13. Oke. Dari website sudah muncul. Sudah banyak pertanyaan juga sebenarnya masuk di website itu, lewat medsos Bawaslu juga sudah banyak muncul pertanyaan-pertanyaan terkait pengumuman tadi. Iya. Jadi sebenarnya 2 minggu sih waktunya. Iya, 2 minggu dengan sosialisasi ya. Jadi 1 minggu untuk persiapan, menyiapkan gitu ya. Nah, ini dikhawatirkan nih begini. Saya sama dengan Pak Haryo ya. Pak Har sama chemistry-nya itu sama saya. Bagi mereka yang pemula ya. Nah, bagi mereka yang pemula ini cukup berat nih, Mbak. Iya, dalam waktu yang relatif ya, relatif. Nah, tapi bagi mereka yang sudah pernah ya, sudah biasa begitu, udah nggak apa-apa lagi. Mungkin beberapa berkas yang diperlukan masih ada gitu ya, berkas-berkas mereka yang dulu tinggal melengkapi atau memperbaharui begitu. Nah, itu tadi yang menjadi sebuah pertanyaan. Sebenarnya ada masa perbaikan berkas. Jadi misalnya nanti Mas Dodi gitu di Kabupaten Tanah Laut menerima berkas, kemudian oleh timnya Mas Dodi diverifikasi ada yang kurang atau apa, ada masa perbaikan. Baik, kita sambung ke Mas Dodi tadi. Iya, tadi. Apakah ada perlakuan dari Bawaslu Kabupaten ya dengan berkas-berkas para calon? Iya, silahkan. Jadi itu tadi saya bilang tadi kan kita udah diberi pedoman dari Timsel bahwa sekretariat ngapain aja ini di Tanah Laut ya. Kabupaten, iya. Ya, kabupaten, dan kita terutama kita menerima berkas itu 3 berkas. Sebanyak 3 berkas ya, Ya, dan 1 berkas itu wajib soft file dikirimkan via email. Nah, nanti via email juga nanti diterima di sekretariat. Nah, setelah itu juga kita di sini kita memberi jeda waktu di penerimaan berkas itu dimulai dari jam 8 sampai jam 16. Nah, itu kita menerima setiap hari kerja. Setiap hari kerja. Nah, itu jadi dan untuk sosialisasi yang kita sampaikan itu sudah semua mungkin dari provinsi sudah, juga di kabupaten jelas kita menyampaikan di media sosial kita official. Sosial medsos, website, dan sosialisasi langsung ke masyarakat. Secara tatap muka? Secara tatap muka kita tidak ada, karena kita menyampaikan via spanduk. Nanti kita juga akan kita sampaikan juga terus, mungkin kita melalui medsos kita mungkin per 3 hari atau per 4 hari kita republish lagi. Kita republish lagi gitu. Nah, gitu sih. Itu yang upaya-upaya di sekretariat ya. Upaya-upaya di sekretariat untuk harapannya kita juga mungkin yang partisipasi masyarakat untuk menjadi komisioner, calon anggota itu banyak, gitu kan. Iya betul. Sehingga kan ketika persaingan itu banyak begitu ya, kita akan dapat yang memang benar-benar mutualismenya ini kan, full gitu ya, sesuai dengan harapan. Betul. Ya. Nah, lalu setelah disampaikan ya ke kabupaten ya berkas tadi kan katanya Mbak Farinia ada perbaikan ya. Masa perbaikan. Jadi ya bagi para pendaftar begitu, bolehkah memasukkan persyaratan seadanya dulu? Kalau nanti kemepetan waktu nih Mbak, masukkan dulu seadanya, nanti kan pada masa perbaikan nanti saya perbaiki gitu. Justru itu apakah tidak menyulitkan ya? Waktu perbaikan soalnya tidak panjang. Iya. Nah, makanya jadi sebaiknya sih harus lengkap gitu. Karena masa perbaikan itu biasanya hanya
minor aja, nggak yang mayor gitu, nggak yang banyak gitu, yang minor aja mungkin ada yang terselip apa begitu kan, kelewat begitu. Jadi karena masa perbaikan tadi kan sempit 30 Juni sampai 5 Juli. Kalau si peserta banyak yang harus dia perbaiki kan apa justru sebenarnya menyulitkan peserta sendiri. Makanya akan lebih baik jika mulai sekarang walaupun belum waktunya penerimaan berkas, ya sebaiknya sih mulai sekarang aja dilengkapi. Oke. Mas Dodi, sekretariat kabupaten itu kalau nih misalnya ini kita khawatirkan bagi pemula ya, pemula. Kalau yang udah biasa kan udah tahu jalannya nih, udah dengan lancar meluncur gitu kan ke sananya. Nah, bagi pemula ini apakah nanti akan dibuka ada ruang konsultasi misalnya mereka bagi yang pemula bertanya soal rekrutmen ini? Bagaimana? Iya, jadi di sekretariat kita sudah menyiapkan layanan untuk penerimaan berkas anggota Bawaslu. Jadi mau itu kita sudah membuka ini, kita sudah siap, tim juga sudah siap. Kalau ingin konsultasi atau itu sudah ada, kita buka sudah, dan melalui website, medsos itu juga kita sosialisasikan terus. Mau tatap muka juga kita sudah siap. Iya. Oke, baik, bagus berarti ya. Jadi bagi para pendengar ya, para sahabat Tuntung Panang FM yang berminat nih, mungkin dalam sosialisasi hari ini mungkin terbatas ya pendengaran, karena maklum mungkin kalau tidak tatap muka gitu ya, kayaknya kalau orang Banjar bilang kada mantap ya. Nah ya, jadi Anda bisa berkonsultasi ya kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut. Nanti temui aja Mas Dodi di sana. Nah, jadi bisa bertanya. Dengan demikian kita mengharapkan bahwa mereka yang sudah punya niatan begitu ya dapat terrealisasi ya, sehingga nanti menepis anggapan ya yang tadi disampaikan oleh Pak Har tadi, orangnya kok itu aja gitu ya, jadi bisa menggantikan ya yang baru-baru, apalagi yang muda-muda, yang cakep-cakep ya. Iya pasti dong ya, kalau muda kan semangat gitu ya, cakep-cakep ya, jadi seperti itu ya. Lalu Mbak Parinia, berapa orang sih yang diperlukan nanti untuk Provinsi Kalimantan Selatan? Nah, ini juga menjadi topik diskusi ya. Kalau saat ini memang jumlah komisioner ada 5 orang. Oke. Tetapi masa jabatannya berbeda-beda. Oh. Ada yang 3 orang tahun ini ya Pak Dodia, yang 2 orang itu tahun depan. Kenapa? Kemarin rekrutnya tidak serentak gitu? Ya, awal karena adanya perubahan peraturan. Jadi awalnya memang Bawaslu itu kan pertama kali terbentuk hanya 3 orang komisioner. Oke. Kemudian ada perubahan peraturan, ada penambahan 2 orang menjadi 5. Oke. Begitu. Jadi ya masa jabatannya itu berbeda antara 3 dan 2. Nah, lalu nanti rekrutmen ini? Betul sekali. Nah, untuk tahun ini dari pusat itu belum diputuskan. Apakah kita merekrut 3 atau 5 sekaligus? Begitu. Oke. Ya, jadi masih menunggu keputusan dari DPR RI. Insya Allah tanggal 9 ya. Kemungkinan besar tanggal 9 baru diputuskan oleh DPR RI apakah kita 3 atau 5. Oh, gitu. Tapi ya saya berharap sih itu tidak menjadi penghalang semangat kawan-kawan semua untuk mendaftar ya. Iya. Tidak masalah 3 atau 5, yang penting ikuti dulu begitu ya. Iya. Karena kan ketentuan masuk tidaknya nanti kan akan ditentukan kemudian. Oke, baik. Tidak terpaku ya, tidak terpaku. Cuman karena begini, kadang-kadang semangat dari kawan-kawan nih begini Mbak Pariana. Kan Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Selatan dengan 13 kabupaten kota begitu ya. Nah, satu-satu aja ya mendaftar gitu ya untuk satu kabupaten, satu kota gitu udah 13 orang. Nah, sedangkan yang dicari kan cuma 3 orang doang gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Betul. Iya. Nah, ini bagaimana nih penjelasannya nih, Mbak? Ya, tadi juga sempat ngobrol sih dengan kawan-kawan di Kabupaten Tanah Laut. Kadang-kadang orang lihat, kalau yang dicari banyak, kansnya nih lumayan. Kalau cuma dikit, mikir-mikir. Ya, tapi tentu kami berharap itu tidak mengurangi semangat ya. Artinya
Tetap optimis gitu ya. 3 ataupun 5 kami tetap berharap mendapatkan putra-putri terbaik Kalimantan Selatan. Jadi jumlahnya berapapun kami berharap yang terpilih adalah yang terbaik. Gitu. Iya. Jadi semangat aja nih ya. Iya, sahabat-sahabat Tuntung Panah FM ya, para pendengar setia yang berminat ya untuk terjun ke Bawaslu ya. Mumpung Bawaslu memanggil, ayo kita sahut gitu ya. Panggilannya ini ya, asalkan kita memenuhi kriteria yang sudah disampaikan oleh Mbak Parinia tadi. Nah, lalu ketika nanti ini sebagai gambaran ya, jadi jangan sampai nanti ketika kita sudah mendaftar, sudah mengikuti seleksi, sudah lulus gitu ya, dengan susah payah kan ya. Nah, tiba-tiba kita nih tidak tahu nih nanti prosedur kerjanya nih seperti apa, Mbak. Nah, orang kabupaten berarti kan tinggalnya di Kabupaten Tanah Laut nih. Ruang lingkup pekerjaannya ini kan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, itu perlu penjelasan. Sesuai dengan keanggotaan adalah Bawaslu provinsi. Ruang lingkupnya mau tidak mau memang satu Kalsel. Sehingga domisili awal gitu ya, kami berharap para pendaftar ini sudah matang memikirkan. Nah, itu misalnya si pendaftar berasal dari, kalau Tanah Laut mungkin masih agak dekat lah. Iya, masih bisa 2 kali bolak-balik Banjarmasin. Iya. Saya pernah mencoba. Kayak Mas Dodi nih. Nah, domisili Banjarmasin. Iya, jadi round trip. P3 kan? Iya, P3, pulang pergi play hari. Kami berharap para peserta takut dia kalau masuk partai. Makanya saya agak sensitif. Gawat. Oke, lanjut Mbak. Itu sudah dipertimbangkan dengan matang. Mungkin yang sudah berumah tangga sudah mendiskusikan dengan pasangannya. Betul. Nah, itu ya yang perlu disiapkan. Bagaimana ini jika gitu kan. Nah, jadi kami berharap domisili awal itu tidak menghalangi kinerja kedepannya nanti, gitu. Karena ya sekali lagi dalam proses seleksi ini kami juga akan pada saat wawancara nanti akan menanyakan kesanggupan dari yang bersangkutan apabila terpilih, sementara misal domisili cukup jauh begitu ya. Nanti kalau terpilih bagaimana gitu. Solusinya bagaimana, strategi mereka bagaimana, karena itu kan tentu jadi pertimbangan. Iya betul, sehingga nanti tidak akan mengurangi kinerja ya. Tapi saya yakin mereka yang mendaftar pasti sudah memikirkan secara matang. Iya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, yang sudah menjabat pada saat ini itu kalau boleh tahu orang mana aja? Yang 5 orang? Saya nggak hafal. Mungkin Mas Dodi nih yang tahu ya. Ada orang Tanah Laut nggak nih Mas? Yang di provinsi Tanah Laut nggak ada. Belum sampai ya. Cuma ada di Banjarbaru, Kabupaten Banjar. Sisanya Banjarmasin. Iya. Mudah-mudahan di angkatan ini ya, Tanah Laut bisa bersaing di Kans ini gitu ya. Karena bangga juga dong kita ya dengan kondisi yang super ketat. Anggap aja super ketat ya. Saya tunggu berkasnya Ibu. Nah, iya. Oke. Baik. Nah, dengan kondisi yang seperti itu tadi nih Mbak Parinia ya, apakah ada fasilitas yang disediakan oleh lembaga Bawaslu provinsi untuk anggota yang bertempat tinggal jauh dari provinsi Kalimantan Selatan? Memungkinkan aja, ya. Iya. Aduh, itu ini lagi yang saya di luar sistem soalnya. Oke, Mas Dodi jawabkan. Fasilitas ya. Ya sebenarnya ada rumah tinggal, mungkin asrama atau gimana gitu ya, mobil dinas gitu. Ya, yang pada umumnya kan kalau kita di sekretariat itu fasilitas itu kan dia mobil dinas. Nah, kalau untuk rumah tinggal atau rumah dinas tidak, karena dia kan sudah menyanggupi bahwa si calon ini di Kalimantan Selatan. Artinya tadi sudah disampaikan dengan Mbak Parinia bahwa ini sudah dipikirkan. Apabila di provinsi dia akan berdomisili di provinsi bagaimanapun dia tempatnya di mana kan gitu. Gitu. Iya. Tapi kalau untuk fasilitas pasti mobil dinas pasti berapa. Gitu sih.
Oke ya, jadi ini jadi bahan pertimbangan. Iya, bahan pertimbangan ya buat kawan-kawan, khususnya mungkin kawan-kawan yang pemula ya, yang belum mengetahui secara jelas, secara pastinya begitu. Nanti setelah terpilih, nanti proses kerjanya itu seperti apa begitu. Nah, selain daripada itu nih Mbak Farinia, proses kerjanya mungkin yang sehari-harinya nih bisa dijelaskan juga agar mereka nanti yang mendaftar benar-benar siap mental begitu maksud saya. Ya, kalau untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi tentu tadi memang harus siap fisik mental ya sebenarnya. Iya, makanya itu kerjanya 24 jam. 24 jam. Iya, oke. Karena kalau tidak salah, kalau Bawaslu ini hitungannya hari kalender ya. Hari kalender itu jadi nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Hari kalender bukan hari kerja. Oke. Kalau Bawaslu. Jadi kalaupun ada hal yang harus dilakukan pada hari Minggu misalnya, yang mau tidak mau harus siap begitu. Oke, secara global mungkin dapat dijelaskan juga nih nanti setelah menjadi anggota Bawaslu itu tahapan-tahapan tugasnya tuh apa aja setiap hari kah? Turun ke kantor? Iya, atau bagaimana? Gitu. Leon yang tahu yang di dalam kantor nih. Iya, bagaimana nih Mas Dodi? Iya, sebenarnya jelas pasti tiap hari ke kantor. Selama 5 tahun itu? Betul, tiap hari ke kantor. Tapi ini kalau untuk di hari Sabtu Minggu itu dia kondisional. Kondisional ini ketika dia tahapan mulai, maka itu jalan terus itu Sabtu Minggu. Tahapan pemilu mulai. Iya. Tahapan pemilu mulai. Nah, dan pasti ya tidak bisa nggak ke kantor gitu karena memang harus banyak yang diselesaikan. Iya. Artinya pada ada musiman ya. Ada musiman pekerjaan yang memang kredit. Betul sekali. Iya, begitu kan ya. Nah, pada saat-saat itu nih dibutuhkan ya si anggota berada di tempat ya. Nah, mungkin pada saat-saat ada nggak waktu-waktu yang nanti agak lowong gitu setelah pemilu begitu? Sebenarnya gini, kita kekosongan pada saat pemilu selesai kita masih menyiapkan persiapan nanti pada 5 tahun ke depan lagi. Contoh, nggak stop sih. Iya. Karena kita nanti menyiapkan program kegiatan. Minimal evaluasi karena kan dalam rangka evaluasi ini kira-kira apa nih yang perlu dibenahi dari pilkada atau pemilu sebelumnya. Nah itu terus jalan lagi, nggak ada sampai ketemu lagi tahapan lagi ketemu. Iya, benar-benar ya. Jadi memang sangat diperlukan orang komitmennya kuat ya, semangatnya tinggi begitu ya. Nah, dan juga memang mereka-mereka yang memang harus optimis ya menghadapi. Iya, kalau tadi dengar ceritanya nih ya. Nah, jadi para pendengar ya, para sahabat Tuntung Panang FM, silahkan untuk Anda yang berminat ya untuk bergabung di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Dari sekarang sudah mulai menyiapkan persyaratan-persyaratannya ya. Kemudian nanti pada tanggal 22 Juni ya sudah dimulai untuk penyampaian berkas. Betul. Ya sampai dengan tanggal 30 ya, waktunya mepet sekali ya. Jadi yang berminat nih dari sekarang udah harus berlari melengkapi ini. Nah, kemudian juga perlu juga Anda kawan-kawan pastikan juga selain daripada pemberkasan tadi ya, kesiapan fisik, mental, spiritual, iya, komitmen yang tinggi tentunya ya. Mungkin ada hambatan-hambatan keluarga ya, harus benar-benar. Jangan sampai nanti ketika kita sudah capek-capek memenuhi berkas ya, mengikuti seleksinya dan mungkin sudah dinyatakan lulus, nanti ada benturan karena baru tahu nih, oh ternyata ini kerjanya ini full 24 jam. Jadi Bang Toib. Iya, jadi nggak pulang-pulang. Nah, itu dia. Saya tambahan, Bu. Oke, silahkan Mbak. Untuk perempuan ini tentunya. Karena ini persoalan gender juga ya. Betul. Jadi tugas saya juga untuk mensosialisasikan untuk para perempuan di sana yang tentunya punya minat, punya semangat. Jangan takut untuk mendaftar. Iya, jangan takut untuk mendaftar, semangat. Ya tadi persoalan-persoalan misalnya mengenai pindah tempat tinggal, domisili, kesiapan menghadapi tadi seperti Mas Dodi bilang
kerja yang cukup berat gitu ya kan, itu harus bisa diselesaikan terlebih dahulu dengan misalnya pasangan, keluarga, anak dan sebagainya. Karena komitmen untuk bekerja di Bawaslu itu sangat diperlukan. Betul Tapi sekali. sekali lagi saya percaya bahwa para perempuan di Kalsel punya semangat dan punya kemampuan untuk bersaing dengan laki-laki. Perempuan-perempuan yang tangguh betul. Oke. Namun tetap kita harus membicarakan terlebih dahulu dikomunikasikan dulu. Lalu memang di dalam persyaratan tidak membedakan ya laki-laki dan perempuan. Nah, lalu bagi peserta atau anggota perempuan, adakah semacam pengecualian begitu, Mbak? Dalam perlakuan tentu saja sama sebetulnya, baik laki-laki maupun perempuan punya perlakuan yang sama dan persaingan yang tentunya juga sama. Jadi ya itu justru itu saya senang melihat perlakuan yang sama. Artinya kadang-kadang perempuan nanti didiskreditkan bahwa minta didispensasi terus nih. Saya berharap justru tidak. Perempuan justru wajib menunjukkan bahwa saya setara dengan laki-laki. Betul. Oke, ya. Jadi laki-laki dan perempuan dalam rekrutmen ini ya semuanya sama. Punya kesempatan yang sama, persyaratan yang sama ya, dan juga nanti butuh komitmen yang sama juga. Oke. Kalau boleh tahu juga nih yang 5 orang dari provinsi yang ada sekarang nih, berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan, Mbak? 4 laki-laki 1 perempuan. Oh, masih ada perempuan. Oh, nah ini juga ini juga pemacu semangat ya bagi para sahabat-sahabat perempuan jangan takut. Jangan takut bahwa perempuan itu bisa gitu ya. Pasti bisa. Oke, apalagi kan sudah zaman serba canggih ya. Zaman serba canggih sekarang. Kalau zaman dulu kan dari Plehari ke Banjarmasin itu hampir setengah hari. Ya, sekarang bisa cus 1 jam udah nyampe. Gimana caranya 1 jam? Kalau mimpi. Kalau nggak ada hambatan. Pakai provider ya. Oke, masih ada waktu. Baik, silahkan kembali buat sahabat Tiba FM yang ingin bergabung. Kami undang di line telepon kita di 0811 5012 304. Anda dapat bergabung melalui on air atau juga Anda dapat bergabung melalui WhatsApp dan SMS ya. Kita menerima. Oke. Dan juga ini tadi sudah ada juga nih padahal teman-teman kita dari partai yang pengurus-pengurus partai juga yang monitor nih, tapi belum ada suaranya nih untuk bertanya. Mungkin masih bingung nih Mbak, atau mungkin agak takut atau apa gitu ya. Tapi kita tekankan di sini ya bahwa jangan takut gitu ya untuk mendaftar, jangan takut untuk mengikuti seleksi ini. Justru kita menghendaki adanya pendaftar yang sebanyak-banyaknya ya, sehingga rekrutmen ini benar-benar berkualitas nanti yang munculnya. Baik, kemudian ada tambahan yang lain lagi nih Mbak yang mungkin perlu diperhatikan juga bagi para pelamar. Selain dari yang sudah kita bicarakan tadi ya, komitmen yang kuat ya, optimis ya, persyaratan-persyaratan nanti yang krusial. Oke. Mengenai lokasi tes ya, mungkin itu juga perlu diketahui bersama. Gitu. Tadi mengenai lokasi sekretariat Timsel di Kota Banjarmasin di Hotel Arya Barito. Nah, mengenai lokasi tes ya kemungkinan besar di ibu kota, di Banjarmasin maksudnya. Ya karena tadi tetapi kami belum memastikan untuk lokasi secara spesifik. Misalnya tes CAT ya, itu memang belum ada arahan dari pusat, misalnya di sini atau gitu misalnya ya. CAT bisa via Zoom, Google Form online, Google Form misalnya ya. Itu memang belum ada lokasi pastinya, cuman belum ada kalau berdasarkan pengalaman selalu di Banjarmasin. Jadi semua tes ini terpusat di Banjarmasin ya. Misalnya CAT, psikotes, tes kesehatan, wawancara itu kalau berdasarkan pengalaman memang di Banjarmasin. Jadi mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang kawan-kawan yang domisilinya agak jauh gitu, misalnya kalau di Tanah Laut ya mulai
dipersiapkan kemungkinan untuk mengikuti tes yang di Banjarmasin. Iya, betul sekali. Nah, ini perlu pertimbangan ya, perlu pertimbangan khusus. Jangan-jangan nanti pas tahapan tes aja udah ambruk gitu ya. Karena kan bolak-balik nanti. Iya, betul sekali. Nah, itu ya. Jadi perlu dicatat bahwa seluruh tahapan-tahapan tes itu nanti dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan ya. Jadi harus dipersiapkan betul-betul ya. Mulai dari CAT, psikotes ya, tidak ada tim yang turun ke kabupaten gitu ya. Iya, siapa tahu nanti kan di Tanah Laut misalnya pendaftarnya banyak nih, Mbak. Banyak misalnya ada 10 orang atau bahkan lebih mungkin gitu. Nah, jadi tim seleksinya yang datang ke Tanah Laut gitu. Memungkinkan nggak kalau gitu? Sepertinya tidak. Kita pasti terpusat jadi satu semua. Iya, tidak ada pengecualian katanya ya. Jadi tetap terpusat di Provinsi Kalimantan Selatan. Iya. Oke, nah lalu kalau boleh tahu nih bocoran sedikit, iya bocoran sedikit supaya menghilangkan rasa takut juga. Karena ketika kita mengenal ya, kita mengenal lingkungan, kita akhirnya menjadi percaya diri ya. Nah, biasanya nih Mbak, pengalaman yang kemarin-kemarin yang terlibat dalam tes itu ya, kayak psikotes, tes kesehatan, ya tes wawancara itu unsur mana aja begitu? Kalau psikotes itu yang pengalaman sebelumnya ya, Mas Dodi, itu dari psikolog pasti Polda. Oh iya. Karena Polda punya tim sendiri untuk psikotes biasanya. Asesmennya ya. Iya. Nah, iya betul. Tapi untuk tahun ini belum ada arahan. Ini pengalaman yang terdahulu ya. Apakah Polda lagi atau mungkin ada lembaga lain? Hanya saja kalau pengalaman ya dari Polda kalau psikotes. Kalau kesehatannya? Sama. Oke. Terus kalau wawancaranya? Itu kami dari tim seleksi. Oke. Iya. Tim seleksi mungkin saya perlu perkenalkan ya. Iya, betul. 5 orang itu ketua tim seleksi Profesor Hadin Mujar, dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Oke. Kemudian sekretaris saya sendiri, dosen FISIP Universitas Lambung Mangkurat. Oke. FISIP ya? Iya. Oke. Anggota ada Kiai Haji Syarbani Haira. Kemudian Profesor Alim Bahri dari ULM juga. Dan satu lagi Pak Jerry Sumampau. Beliau dari nasional. Dari nasional ya. Jadi Oke, berarti ada 2 dari akademisi. 3. Sebetulnya Kiai juga akademisi juga Pak Kiai di UNU, Universitas NU. 3 dari akademisi, 1 dari lembaga ya, lembaga kemasyarakatan ya. 4 akademisi sebenarnya. Pak Jerry itu ya dari pusat, dari nasional beliau, aktivis politik di tingkat nasional. Oke, iya, cukup bahkan sangat ya, sangat menakutkan. Pak Kiai itu mungkin akademisi sekaligus tokoh masyarakat ya. Iya. Oke, iya. Benar-benar adalah tim yang sangat ya tim seleksi. Jadi artinya nih kita memberikan gambaran nih kepada para calon pendaftar ya, calon pengikut seleksi ini. Artinya seleksi ini memang benar-benar dijaga marwahnya gitu ya. Iya, orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah memang orang-orang yang memang berkompeten adanya. Nah, iya. Lalu begini lagi Mbak, nih tadi masih kita ada juga pertanyaan dari kawan-kawan juga nih pada anggota Bawaslu yang lama ya. 1 orang kita mengikuti seleksi 5 tahun ya, mengikuti sebagai anggota 5 tahun. Itu berapa kali bisa dipilihnya Mbak? Bukan bisa dipilih, mungkin bisa mengikuti. Iya, bisa mengikuti lagi. Oke. 2 kali batasnya. 2 kali, iya, oke. Ini menepis. Sama kayak presiden ya, 2 kali. Iya, nggak ada kemungkinan 3 kali. Jadi memang batasnya 2 kali. Setelah itu tidak boleh ya. Nah, itu dia ya. Jadi Pak Har ada penepisan ya. Kalau wajah-wajah lama tuh paling lama 10 tahun aja. Iya, nanti 10 tahun berikutnya berganti dengan wajah baru, Pak. Ya, jangan khawatir. Iya, sudah ada ketentuannya kan Bu ya? Ada undang-undangnya ya? Iya. Oke. Wajib diikuti itu. Wajib diikuti. Nah, lalu bagi Bawaslu yang lama,
untuk mengikuti ke seleksi yang baru ini, apakah perlakuannya juga sama dengan yang pemula? Tentu saja. Atau ada pengecualian lain? Sama semua, dia harus mengikuti seluruh tahapan dari mulai berkas. Oke. Nah, lalu bagi anggota Bawaslu ini kan dia masih menjabat nih, masih menjabat. Lalu kan proses rekrut, apakah dia nanti mundur juga dulu atau masih tetap bertugas menghabiskan masa jabatannya sambil dia mempersiapkan, mengkondisikan untuk mengikuti seleksi ini? Tetap. Jadi tidak mundur memang. Jadi dia ya sambil menghabiskan bulan September. Ya. Jadi sambil menghabiskan masa jabatan, dia tidak perlu mundur jika ingin mengikuti seleksi. Pada saat ini. Iya. Nah, terakhir. Nah, oleh karena itu juga mungkin kenapa kami kantor sekretariat Timsel itu tidak di kantor Bawaslu. Tidak di kantor Bawaslu provinsi supaya untuk menjaga independensi. Jadi kami pilih tempat lain. Iya. Ini ya. Soalnya begini, ada kekhawatiran nanti ya bagi pemula ya akan menderet gitu. Nyamannya sudah patuh Pangjar. Nah, itu dia ya. Nah, jadi jangan khawatir ya. Insya Allah kami dari Timsel akan memegang penuh integritas, etika bahwa ini tidak ada perlakuan khusus. Ya. Jadi pede aja ya bagi para pemula. Pede aja bagi para pemula, perlakuannya sama kok ya. Mbak Parinia sudah mempertaruhkan ya janji beliau gitu ya. Jadi silahkan daftar ya bagi kawan-kawan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Untung Panah FM yang memenuhi kriteria, yang berminat ya untuk segeranya mempersiapkan berkas dan untuk melakukan pendaftaran. Untuk konsultasi tadi sudah disampaikan oleh Mas Dodi ya, silahkan datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Laut ya, berkonsultasi atau minta penilaian kira-kira Ulu ini masuk ada nih Mas Dodi. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa ternyata. Oke, baik. Karena waktu kebersamaan kita ini sudah berada di penghujung ya, talkshow ini akan segera kita akhiri. Namun sebelum diakhiri mungkin ada closing nih dari Mbak Parinia atau nanti juga dengan Mas Dodi. Oke, silahkan. Ya, saya mewakili tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memanggil putri dan putra terbaik seluruh Kalimantan Selatan untuk dapat ikut berpartisipasi, mendaftarkan diri agar tujuan kita adalah menjamin terselenggaranya pemilu yang luber, jurdil, berintegritas, yang tentunya kita berharap akan semakin membaik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Amin. Oke, baik, Mas Dodi silahkan. Ya, kita di Bawaslu Sekretariat Kabupaten Tanah Laut, kita tunggu untuk pendaftaran dan berkas-berkas dari putra-putri untuk Kabupaten Tanah Laut, dan juga kita juga buka juga pertanyaan atau konsultasi atau apapun itu untuk pendaftaran. Jadi kita di kantor sudah ada timnya, di medsos juga bisa melalui hubungan via medsos ke kantor, bisa di informasi website official Bawaslu Tanah Laut juga ada. Nah, semuanya itu sudah tertera semua untuk persyaratan dan lain-lain. Jadi kami berharapnya di sini bisa di Tanah Laut juga dapat mewakili calon-calon anggota yang berintegritas. Iya. Oke, mungkin ada nomor HP mungkin yang bisa dihubungi begitu Mas, atau bagaimana disediakan dari provinsi? Kalau sekedar misalnya tanya apa gitu, kalau ke provinsi kan ribet gitu ya. Kalau melalui WhatsApp atau SMS boleh atau tidak gitu? Ya, bisa saja. Jadi tinggal membuka di website ataupun di medsos Bawaslu Provinsi, di situ lengkap. Ada nomor kontak yang bisa dihubungi secara langsung. Sesuai dengan keperluan. Iya. Nah, lalu untuk Tanah Laut sendiri Mas Dodi? Kalau untuk Tanah Laut itu nanti bisa dicatat nomornya di 0813 0813 5043 3552 3552. Iya. Oke, saya ulangi. Untuk Kabupaten Tanah Laut ya, Anda dapat berkonsultasi via WhatsApp atau SMS di 0813 5043 3552.
Betul. Oke, Ya, untuk provinsi mungkin bisa juga. Untuk nomor layanan tim selnya secara langsung. 0858 0858, 2831 1779. 1779. Nah, ya. Jadi berbagai kemudahan yang sudah diberikan ya oleh tim seleksi. Jadi tidak ada tidak ada alasan ya untuk kita tidak bisa mendaftar ya berdasarkan keinginan. Akses ya. informasi dibuka sepenuhnya. Ya, oke. Saya ulangi untuk Tanah Laut ya di nomor 0813 5043 3552. Untuk layanan dari provinsi 0858 2831 1779. Oke. Baik sahabat untuk Panang FM, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda dalam talk show spesial hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan bagi kawan-kawan semuanya, khususnya bagi pemuda-pemudi putra-putri terbaik Kabupaten Tanah Laut tercinta untuk dapat terjun ya menjadi anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.